Kita mulai aja ya hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat ya untuk semua ya. Nah, alhamdulillah kita bisa ketemu pada hari ini. Ini sudah di ujungnya nih ya, sudah mau penyelesaian ya. Kita selesaikan secara adat. Kita selesaikan mata kuliah ini. Saya sudah dipesankan Abu Dia tidak usah lama-lama karena Anda semua akan ikut dengan Pak Burhan Bungin ya. Mangga, nggak apa-apa ya kalau saya sih fleksibel aja. Eh, yang penting nanti sudah barang tentu kalau pertemuan Zoom ini sangat-sangat terbatas ya, dan nanti akan ada perjalanan yang panjang dan mungkin juga intens begitu ya Anda dengan para promotor Anda, dan sudah barang tentu nanti ya pada kata kuncinya adalah kembali pada diri sendiri ya. Jadi mangga itu mah gitu, hidup adalah pilihan ya, mau cepat mau sedang mau lambat ya, mau ngerjain proyek dulu mau apa mangga ya. Tapi ya kembali ya kalau saya mengingatkan bahwa dalam hal ini tuh wal asri ya. Jadi waktu itu betul-betul berkejaran ya dengan target kita gitu ya. Jangan sampai kita dirugikan karena pilihan kita yang tadi salah memilih gitu ya. Jadi kita lebih mendahulukan dulu mungkin yang tadi ini ada proyek-proyek dulu nih yang cash and carry misalnya gitu ya. Sementara kan yang namanya disertasi itu ya udah susahnya, udah liur gitu kan, udah harus tekun gitu kan. Tapi ya itu adalah pilihan ya, semuanya adalah pilihan Anda yang silahkan, Anda sudah dewasa semua ya. Tapi kembali walaupun juga itu pilihan, eh, fakultas dan prodi itu memang menetapkan tadi eh, kita inginkan ya, atau kita juga programkan 2 tahun 2 tahun setengah tuh beres gitu ya. Jadi jangan misalnya 3 tahun 4 tahun lebih 5 tahun gitu ya. Nah, nanti dalam kenyataannya ya kita lihat aja lah gitu ya. Tapi mudah-mudahan Anda termasuk orang-orang yang bergegas untuk kebaikan gitu ya. Nah, baik, hari ini tuh saya share screen eh, karena di pertemuan ke-15 ini saya kembali kepada eh, ya, kembali pada RPS ya. Jadi di rencana pembelajaran itu pertemuan ke-15 itu judulnya ini pengembangan riset sistem komunikasi dalam interdisiplin, multidisiplin dan transdisiplin ya. Nah, sebelum saya menjelaskan, kira-kira ada yang sudah bisa mencoba menjawab ini, kira-kira apa yang disebut dengan interdisiplin, multidisiplin dan transdisiplin? Mangga siapa? Hmm, Biasanya dosen ya yang tahu ya. Siapa? Dari layar saya saja dululah. Paling pojok Bu Ratri. Saya coba Bu Ratri, nggak apa-apa salah ya. Kita sharing. Bu, salah. Terus Prof. Ati, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Terkait interdisiplin, eh, transdisiplin ya Prof. Ya? Apa ya tadi yang satu? Dan Oh, multi. multidisiplin. Kalau nggak salah, saya berusaha mengingatnya waktu di awal perkuliahan dulu. Pernah dibahas juga sama Prof. Ati ini terkait ini. Eh, Pemahaman saya interdisiplin itu ketika sebuah eh apa ya permasalahan itu dibahas di dalam oleh beberapa ilmu-ilmu yang sama gitu ya, ilmu-ilmu yang sama di dalam eh rumpun ilmu yang sama. Sementara kalau transdisiplin itu eh kita apa ya kayak beririsan dengan ilmu yang lainnya gitu ya dalam membahas sebuah fenomena sosial. Sementara kalau yang multidisiplin itu eh beberapa ilmu yang berbeda-beda yang kemudian mendekati sebuah fenomena yang sama gitu ya, mempelajari sebuah fenomena yang sama gitu. Pemahaman saya seperti itu, Prof. Oke. Ada lagi pandangan yang lain mungkin? Pak Dadi mau nyoba? Eh, ini Prof,
Maaf Prof, ini jalannya. Kalau interdisiplin itu merupakan perpaduan antara beberapa ilmu yang menjadi maaf, itu multidisiplin yang membahas pada satu bidang. Kalau antar disiplin itu adalah membandingkan antara satu dengan ilmu yang lainnya, dan yang satu lagi itu transdisiplin, itu pendekatannya kepada antara individu yang menciptakan pengertian satu disiplinnya dengan dengan beberapa ilmu yang lainnya. Mungkin gitu, Prof. Ya, enggak apa-apa. Kita kan ini sharing ya. Saya belum benar ya. Tapi yang penting kita menyamakan persepsi dengan istilah-istilah itu. Barangkali ada yang mau mencoba lagi, silakan. Tadi sepakat dengan yang Bu Ratri, Prof. Ya. Kalau saya. Jadi intinya apa, Bu Tia? Bahwa misalnya di dalam satu disiplin ilmu, kemudian kan ada beberapa cabang, misalnya di dalam ilmu komunikasi ada beberapa cabang, maka ketika mempersatukan cabang yang sama dalam disiplin yang sama, itu disebut sebagai interdisiplin. Dalam penelitiannya gitu ya, kita menggabungkan. Kemudian kalau bahwa antar disiplin ilmu bisa bergabung dalam riset, misalnya ilmu kesehatan dengan ilmu komunikasi, itu adalah multidisiplin. Sedangkan transdisiplin itu, nah ini Bu yang agak-agak ini, interdisiplin dan transdisiplin itu agak-agak mirip menurut saya. Belum bisa memberikan jawaban untuk ya. Barangkali ya kita bahas saja bersama-sama dan menyamakan persepsi ya. Saya juga coba begitu menerjemahkan atau memaknai dari istilah-istilah itu ya. Jadi ini seperti ini ya. Nah, jadi kan yang namanya riset interdisiplin itu di dalam ya. Jadi dalam satu bidang atau disiplin ilmu tertentu atau disebut juga domain ya. Komunikasi, kemudian subdomain ilmu komunikasi apa? Subdomain ilmu komunikasi mungkin di dalamnya ada kejurnalistikan, ada ke-PR-an, ada kemudian juga eh, kalau manajemen komunikasi itu sudah perpaduan ya antara ilmu manajemen dengan komunikasi. Tetapi ketika menukik ke dalam kita belajar tentang ilmu komunikasi, ya itu misalnya khusus kita meneliti tentang pemberitaan hoax misalnya ya, itu hanya pure tentang dunia jurnalistik gitu. Jadi hanya satu subdomain di dalam domain ilmu komunikasi gitu ya. Nah, itu inter di dalam. Nah, tetapi kalau multi ini sudah memadukan ya antara misalnya ilmu komunikasi dengan politik. Jadi di sini ada bidang ilmu atau bidang fokus yang berbeda, tetapi masih dalam satu rumpun ilmu tertentu, misalnya sosio humaniora gitu ya. Kalau di dikti itu kan kita ya seringkali meneliti sosio humaniora. Nah, ada lagi kemudian ini dalam rumpun yang berbeda, rumpun ilmu yang berbeda. Nah, ini mungkin yang pernah dilakukan oleh misalnya Pak Denny Darmawan, dia meneliti tentang bagaimana pengaruh biologi komunikasi dalam pembelajaran. Nah, itu kan biologi beda rumpun ya. Bukan sosiohumaniora. Atau saya kemarin ketika meneliti wisata halal, tetapi wisata halal itu kemudian kita gunakan neuroscience kita. Neuroscience itu kemudian digabungkan bahwa sebetulnya secara eh, apa eh, sistem saraf gitu ya, diukur sistem saraf manusia itu kalau dia bilang minat gitu ya, mulutnya bilang minat gitu ya, angketnya dia ngisi minat, tapi sebetulnya apa yang terjadi dalam otaknya gitu ya. Nah, itu kan memang harus secara matematik, secara ilmu sains gitu ya, eksakta itu diukur gitu. Nah, itu sudah transdisiplin ya.
Tapi mungkin saya juga ini mencoba ya. Mungkin nanti apakah saya juga ketuker nih antara multi dengan trans ya. Nanti kita cari bersama lah ya. Iya, jujur saya juga mungkin harus apa menelusuri lagi nanti berdasarkan ketentuan ya pasti juga ketentuan dari Dikti ya. Kalau kita kan mengacunya kepada apa eh, panduan ya, panduan penelitian ya. Kita nanti pelajari bersama. Tapi itu ya, nanti yang membedakannya itu ada yang dalam satu eh, apa domain satu rumpun ilmu gitu apa satu satu bidang subdomain ilmu kita begitu ya komunikasi misalnya terus ada tentang kejurnalistikan atau kepiaran kita itu hanya interdisiplin ya jadi artinya mungkin memadukan juga tadi bisa saja kejurnalistikan dengan PR tapi sama-sama dalam domain ilmu komunikasi ya tapi kalau tadi ya antara multi dan trans itu sudah betul-betul keluar dari apa ilmu kita gitu dari rumpun ilmu kita gitu ya. Nah, kita cari bersama-sama deh ya mana nanti yang benar. Nah, kalau kalau memang apa nanti Anda semua menemukan yang lebih benar lagi itu lebih bagus lagi ya. Oke, sekarang saya langsung saja menukik kepada kualitas riset. Sama ya. Saya juga kalau bilang ini risetnya penelitiannya nih bagus. Oh, ini riset berkualitas gitu ya. Itu dari apa sih patokannya gitu ya. Nah, sudah barang tentu saya mengajak Anda semua itu bahwa ini nanti menukik kepada disertasi Anda ya, bahwa sebetulnya nanti riset itu dilihat dari hasil, dilihat dari isi, dilihat dari proses. Nah, dari 3 komponen sebetulnya ada 8 komponen, tapi 3 aja lah yang kaitannya dengan disertasi itu 3. Kalau bisa hasilnya itu memenuhi standar atau melebihi dari standar, ya. Isinya juga, isi atau materinya, dan kemudian prosesnya. Nah, kita lihat apa saja hasil itu. Nah, ya, hasil penelitian yang berkualitas itu ketika bisa mengembangkan iptek. Barang tentu ya, tidak hanya itu-itu saja misalnya, tetapi juga ada yang baru enggak gitu ya. Nanti kalau sudah menemukan, sudah bisa mengembangkan, misalnya bagaimana pola komunikasi keluarga melalui gadget, misalnya gitu ya. Selama ini kan kalau komunikasi keluarga itu selalu tatap muka. Nah sekarang ada mungkin yang harus diteliti itu adalah komunikasi keluarga yang sifatnya intimasi, keakraban, tetapi kita melalui media digital itu mungkin nggak gitu ya. Nah ini kemudian juga hasil iptek itu bisa meningkatkan nggak tentang kesejahteraan masyarakat ya atau daya saing kota misalnya. Karena apa? Misalnya menemukan sesuatu tadi bagaimana komunikasi yang efektif, komunikasi keluarga yang efektif gitu. Tapi itu mensejahterakan masyarakat nggak? Gitu, ya? Atau justru menjauhkan? Sekarang kan istilahnya temuan dari teknologi komunikasi informasi itu adalah tadi smartphone. Smartphone dengan medsosnya. Nah, coba kalau kita telusuri eksistensi keberadaan sekarang media sosial itu dalam hal mana positifnya, dalam hal mana negatifnya, gitu ya. Positif untuk siapa, negatif untuk siapa, gitu ya. Eh, itu sama nggak, gitu ya? Itu memang bisa mensejahterakan nggak, gitu ya? Kesejahteraan itu kan bisa kesejahteraan lahir dan batin ya, artinya membuat keluarga-keluarga tentram, misalnya gitu ya. Atau sebaliknya mungkin misalnya bahwa adanya medsos, sarana gadget itu misalnya meningkatkan perselingkuhan, nah misalnya begitu ya, itu mah tidak membuat sejahtera gitu ya. Nah gitu. Atau daya saing bangsa ya, kita punya kearifan lokal, kita punya potensi lokal misalnya ya, yang selama ini kita itu lebih banyak arus informasi dan arus ekspansi budaya asing ke dalam bangsa kita kan dibandingkan dengan bangsa kita keluar gitu kan kita harus akui gitu ya. Kok Korea bisa sedemikian industri Korea ya, industri budaya Korea itu merasuki ke anak-anak remaja kita. Nah, sementara terus eh, apa tradisi-tradisi potensi-potensi yang ada di Indonesia ini mungkin enggak menjadi keluar gitu ya, menjadi dikenal ya atau yang disebut dengan globalisasi ya. Jadi mengglobalkan hal-hal yang sifatnya lokal gitu ya. Oke, hasil juga ketika dia memenuhi kaidah,
memenuhi metode ilmiah, sistematik, sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik kita. Ya, tradisinya ilmu komunikasi itu apa? Misalnya ya, kita boleh meminjam misalnya lintas ilmu ketika kita meneliti tentang message ya, apa atau budaya ya, itu kemudian kita banyak berarsiran dengan antropologi, berbanyak berarsiran dengan ilmu bahasa linguistik gitu kan. Tetapi kita misalnya tradisi kita boleh saja kita misalnya menggunakan algoritma, berarti kita apa sudah menyentuh juga ilmu matematik misalnya gitu ya. Atau juga mungkin dikaitkan dengan bisnis, misalnya kita sudah meminjam ilmu ekonomi gitu ya, dan atau politik kita meminjam ilmu politik dan seterusnya. Tetapi nampaknya budaya akademik di komunikasi ini belum, ya karena ilmunya relatif baru ya, itu memang belum ajeg ya, sehingga memang istilahnya eh, ilmu komunikasi itu cair gitu ya. Ilmu komunikasi itu bisa ubiquitous ya, atau omnipresent gitu, jadi bisa kemana-mana ya. Oke, nah hasil penelitian yang berkualitas juga sebetulnya tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu atau tidak membahayakan kepentingan umum ya. Dan kemudian ketika kita memiliki hasil yang tadi dengan prosedur yang benar, kita mengikuti kaidah yang benar ya, kemudian juga itu diperoleh dengan cara-cara yang benar, maka kita diwajibkan ya diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan dan seterusnya. Jadi kalau misalnya sebagus apapun hasil penelitian, tapi kemudian disimpan di laci aja gitu ya. Simpan udah selesai, udah simpan, nggak bagus. Saya jadi teringat ya pengalaman saya itu dulu ketika pergantian presiden siapa ya, Habibie ke Gus Dur ya kalau nggak salah ya waktu itu ya. Saya mendapatkan proyek riset dari Kementerian Kominfo pada tahun itu tuh 500 juta. Jadi kebayang lah ya kalau menurut sekarang tuh berapa nilainya gitu ya. Itu kemudian saya bersama tim waktu itu dengan Unpad itu diharuskan meneliti bagaimana eksistensi Departemen Penerangan ya, bagaimana keberadaan masih diperlukan nggak Departemen Penerangan itu, dan juga eksistensi juru penerang. Waktu itu juru penerang tuh Jupen-Jupen tuh ada sekitar 40.000 yang tersebar di pelosok Indonesia ya. Banyak sekali. Jadi saya tuh ke pelosok-pelosok nanyakan Jupen itu masih perlu enggak. Ya ternyata kalau di daerah tuh Jupen itu kayak dewa penyelamat lah istilahnya ya. Jadi kalau ada apa yang sakit, ada apa pokoknya tentang apa tuh ke Pak Jupen, ke Pak Jupen gitu ya. Nah, jadi waktu itu ingat tahun berapa ya? Berarti tahun 99 gitulah, tahun sekitar tahun 99. Itu ketika sudah selesai hasilnya, kemudian mau diseminarkan, itu sekitar bulan Septemberan gitu ya. Harus selesai proyek biasa ya akhir tahun ya, Desember kalau nggak salah. Nah, itu ternyata Gus Dur itu langsung pada bulan Oktober, saya ingat saja itu, penelitian belum disetorkan lah, istilahnya belum diseminarkan. Itu Oktober itu, Depan itu sudah diberhentikan, sudah dibubarkan. Jadi artinya apa? Maknanya penelitian yang kita sudah lelah-lelah, capek gitu ya, uangnya banyak yang keluar ternyata tadi masuk ke laci aja gitu. Tidak digunakan untuk tadi pemegang kebijakan. Nah, itu berarti di situ ya, berarti hasil penelitian itu waktu itu tidak digunakan ya, mungkin tadi ya dianggap bukan tidak berkualitas ya, tetapi itu kebijakan lah ya, ketidakpercayaan aparat pemerintah terhadap para ilmuwan atau terhadap para akademisi. Itu ditunjukkan dengan itu ya. Nah, jadi kan ini juga ya, ternyata riset juga berkaitan dengan masalah bangsa, terkaitan dengan masalah kebijakan, terkait dengan masalah politik. Ya. Oke, jadi hasilnya itu ya, hasil yang berkualitas itu tadi sebetulnya kembali kebermanfaatannya seperti apa. Nah, sekarang isi atau materi penelitian yang berkualitas itu apa? Yaitu tadi harus memiliki kedalaman dan keluasan. Nah, kedalaman dan keluasan untuk S1, S2, S3 ya beda dong gitu ya. Dilihat dari apa? Ya dilihat dari tadi ini.
indikatornya itu lebih mendalam dan lebih meluas ya, kedalaman atau keluasan penelitian. Nah, kalau di di dikti, di BRIN gitu ya, tetap bahwa patokannya kedalaman dan keluasan riset itu adalah dari apa? Diukur dari apakah materi penelitian dasar atau materi penelitian terapan. Ya. Nah, ini tinggal nanti mengevaluasi diri sendiri eh, apa riset untuk disertasi Anda ada di posisi mana gitu ya. Nah, kalau penelitian dasar, apa cirinya? Yaitu berorientasi pada luaran. Penelitiannya berupa apa? Penjelasan. Deskripsi ya, penjelasan. Apakah itu dianggap cetek gitulah ya, dianggap remeh? Ya tidak juga. Ya, tergantung dari misalnya Anda menggunakan grounded research teori atau grounded teori atau grounded research. Ya memang itu belum betul-betul belum ada gitu ya. Ya silahkan saja gitu. Ya, asal tadi Anda bisa memberikan penjelasan yang mendalam begitu ya tentang satu fenomena tersebut. Ya. Atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru. Ya, jadi ini penelitian dasar itu biasanya menghasilkan sebuah model, ya, menghasilkan kaidah atau postulat baru, atau juga mungkin yang masih mentradisi di kita itu adalah Anda harus menghasilkan dalil baru, ya. Jadi nanti disertasi Anda itu harus menghasilkan dalil. Siapa yang masih ingat dalil itu ada berapa poin? Ada 7 ya. 7 itu isinya apa? Kayaknya Bu Ratri nih yang menjawab. Dalil Ingat 7 teh. ingat tujuhnya, Prof, tapi lupa isinya apa. Kayaknya ada Jangan metodologi ya. cenah ngadalil weh cenah gitu kan orang Sunda mah gitu. Tapi betul-betul kita mah memang harus menghasilkan dalil dan nanti ketika terbuka tuh nu dicacar teh dalil eta teh da. Betul ya. Coba Pak Asep yang lihat kira-kira dalilnya apa aja? Dalil. Mangga Pak Asep di unmute dulu. Masih di mute. Oh, ya Prof. Ada yang lupa lagi, Prof. Nanti saya buka-buka lagi, Prof, untuk persiapan. Mohon maaf, Prof. Ih, sekedapnya kapan prakualifikasi nanti ada yang nanya itu tanggal 17. Saya sekarang mah pada konsentrasi ya, konsentrasi untuk ke ini ya, prakualifikasi kan bisa telulus, aduh mau telulus bukan apa-apa sih nggak lulus nggak apa-apa ya sekali nggak apa-apa nanti bisa ngulang 2 kali gitu ya. Kalau kemudian 3 kali sampai 3 kali biasanya nanti wawancara khusus itu lisan gitu ya. Kalau prakualifikasi tidak lulus ya kalau nggak salah gitu kan ya aturannya ya. Nggak Prof, apa-apa sih nggak lulus cuma apa coba malunya itu gitu. Prof, Malunya itu ya. Prof izin Prof untuk dalil. Saya Sok mangga Mutia. katakan, misalnya gini dalil itu dalil peneliti. Jadi peneliti menemukan dalil dari hasil penelitiannya gitu ya, Prof. Hmm. Itu misalnya dalil dari keilmuannya, ilmu Ya. komunikasinya. Kemudian bahwa ilmu komunikasi itu juga rumpunnya dari ilmu sosial, dalil dari rumpun ilmu sosialnya gitu, Prof, kira-kira. Mhm. Tapi, nah itu Prof, tapi bagaimana kemudian apa proses membuat dalil itu belum belum terpikirkan, Prof. Ya, sebetulnya kalau di Unpad saya sudah punya ada yang siapa ya yang membuat kisi-kisinya gitu ya untuk menghasilkan dalil itu harus bagaimana gitu ya. Misalnya 3 dalil pertama itu adalah temuan penelitian, gitu kan. Nah, kemudian yang 2 itu yang terkait dengan masalah komunikasi secara umum, kemudian yang satu saya juga jadi lupa ya. Tapi kalau nggak salah yang terakhir itu adalah sumbangsih pemikiran kita eh, yang terkait dengan bidang kita itu untuk masyarakat. Gitu.
ya. Tapi nanti caranya seperti apa gitu ya, isinya harus bagaimana gitu ya. Itu apa? Nanti ada. Nah, tapi saya harus bongkar-bongkar lagi ya. Nah, tapi kalau barangkali juga mungkin sekarang ada ini, ada apa? Ada ini yang baru ya. Mungkin juga ada penjelasan yang baru tentang bagaimana kita menyusun dalil ya. Nanti saya coba nanti dengan atau juga tanya ke Pak Ferry lah. Karena Ya, Pak Ferry itu di ITB ya. Jadi mungkin ada tradisi yang rada beda mungkin ya. Apakah betul harus di ITB juga harus menghasilkan dalil? Tapi kalau tradisi Unpad ya kelihatannya kita mau juga diantaranya mengikuti tradisi Unpad tadi harus menghasilkan dalil ya. Di doktor ilmu hukum juga seperti itu ya. Nah, baik ya, ini saya lanjut kembali. Kemudian, nah ini ya, tadi penelitian dasar. Nah sekarang penelitian terapan. Penelitian terapan itu apa? Itu orientasi luarannya berupa inovasi serta pengembangan iptek ya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha atau industri. Ya gitu. Jadi masyarakat, dunia usaha dan industri. Nah, kemudian kembali lagi ini sebetulnya bidang yang terkait dengan aksiologi ya. Jadi materi kajian khusus itu ada ya. Anda mungkin juga diantaranya yang diharapkan itu coba memadukan antara ketiga ini, penelitian dasar, penelitian terapan dan kajian khusus. Ini untuk kepentingan nasional, memuat prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa yang akan datang. Nah, ya contohnya mungkin misalnya sekarang nih sistem pemilu yang sekarang itu kita mau bertahan nggak seperti ini gitu kan? Itu kan kita antisipasi ya ke depan. Apakah masih mempertahankan misalnya sistem pemilu seperti sekarang itu aja sekarang sudah jadi kajian ya, ada yang berusaha merombak dan seterusnya ya. Nah, tetapi secara keilmuan bagaimana gitu kan? Atau juga mungkin yang terkait dengan masalah komunikasi kesehatan misalnya ya. Eh, saya sempat mendengar dari apa ketika simposium di Unpad itu ada Ibu Menteri Kesehatan waktu itu ya, Bu siapa saya lupa ya. Eh, kita ini sebetulnya mengkomunikasikan kesehatan atau mengkomunikasikan kesakitan katanya kita ya. Nah, karena yang dibahas itu penyakit, 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 tetapi justru untuk apa? Untuk menuju kepada kita hidup sehat gitu. Itu kan harusnya secara komprehensif ya. Jadi artinya eh, banyak sekali dengan pola hidup yang sekarang orang-orang tuh sudah mulai middle class meningkat, jadi orang-orang tuh kaya gitu ya. Jadi mereka itu kan mengkonsumsi es krim ya atau misalnya minuman mixu gitu kan favorit di Vicom mas-mas kalau rapatnya mixu gitu ya itu tuh kan sebetulnya pemicu apa mm, diabetes, pemicu darah tinggi, pemicu jantung ya, kegemukan gitu ya. Termasuk saya juga lagi gemuk nih. Lagi gendut ya. Nah, itu tuh kan sebetulnya di satu sisi itu apa pola hidup yang memang modern, pola hidup yang maju, pola hidup yang apa sih mungkin juga menuju ke mewah, makanan lebih berkualitas, lebih bergizi, tetapi di satu sisi dampaknya itu juga menjadi menimbulkan penyakit-penyakit baru gitu ya yang mungkin zaman dulu itu tidak ada tapi sekarang ada. Nah, ini yang mungkin juga ketika kita berpikir apa ketika kita nanti membahas tentang komunikasi kesehatan itu yang bagaimana gitu ya. Nah, ke depan itu jadi untuk supaya manusia Indonesia yang sehat itu seperti apa sih gitu ya. Oke, kalau sekarang mungkin yang lagi banyak dibahas dan eh, apa sumber dana pemerintah atau negara habis-habisan gitu ya dalam dunia kesehatan itu adalah pencegahan stunting ya. Saya lihat kalau riset-riset itu pencegahan itu sampai 6 triliun ya. 6 triliun alokasi dana untuk tentang pencegahan stunting. Karena kita kan pernah mendengar ya bonus demografi 2045 ya, berarti sudah 100 tahun merdeka gitu. Nah, ini kan kalau misalnya kurang gizi, anak-anak itu kemudian lahirnya kecil, kurang gizi itu kan eh, ke kognisi ya. Jadi bodoh buat punten akan menghasilkan generasi yang bodoh gitu ya. Itu kan kita harus cegah itu supaya menghasilkan generasi yang pinter-pinter
gitu kan, itu ya. Nah, ini isi atau materi penelitian yang berkualitas, tinggal mengukur lagi ya, disertasi Anda posisinya ada di mana, gitu kan. Kira-kira memang berkualitas atau positioning kualitasnya ada di mana, gitu. Ya, silakan nanti direnungi begitu. Dan sekarang ini masalah proses. Ya, jadi tadi mulai dari hasilnya harus seperti apa, isi atau materinya seperti apa yang bagus itu, dan sekarang proses penelitian yang berkualitas itu seperti apa. Ya. Di sini mulai dari memenuhi kaidah serta metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik di kita. Tadi bahwa ilmu komunikasi itu adalah bisa interdisiplin, bisa multidisiplin, bisa transdisiplin. Nah, sehingga kita siapkan ini. Kita tuh pure tentang dalam domain dan subdomain ilmu komunikasi kah? Masih ingat mungkin ya bahwa teori-teori komunikasi itu bisa dikelompokkan menurut Pak Sasa Juarsa? Masih ingat? Apa saja itu? Di antaranya coba ada yang ingat nggak? Kelompok-kelompok. Jadi apapun teori komunikasi itu sebetulnya bisa dikelompok-kelompokkan. Sudah pada lupa ya. Enggak makan panadol kan? Sudah lupa tuh. Iya, kan kalau komunikasi itu kan berbentuk rules gitu kan, masih ingat ya? Ya itu kan di kelompok-kelompokan itu kalau misalnya rules itu kan berarti sudah memang seharusnya lah gitu ya, gitu, seperti komunikasi itu eksak gitu kan, eksak eksak berpikir sebab akibat ke sana lah ujung-ujungnya bahwa komunikasi itu karena tadi apa eh, bergradasi ya, bergradasi ketika kita memahami manusia itu mulai dari rentang ekstrim objektif dan rentang subjektif. Saya ingat ya. Itu dari siapa itu? Pemikiran dari siapa? Tapi di tengah-tengah itu ada yang sedikit objektif tapi tidak sangat objektif tapi objektif. Cukup objektif ya, atau juga perpaduan subjektif objektif. Nanti kemudian maju ke cukup subjektif, subjektif atau sangat subjektif. Saya ingat ya. Ya ya Prof, tentang penelitian ya Prof. Oke, rentang itu kan berarti kita memahami manusia itu tadi ya, bahwa manusia itu sangat sangat beragam sehingga kita bisa menganggap manusia itu betul-betul seperti benda mati atau sebaiknya seperti malaikat mungkin yang abstrak. Ya jangan jin mahnya jangan, karena misalnya ada manusia yang jauh lebih jahat daripada setan ya. Tapi gaib lah gitu istilahnya. Jadi rentang manusia itu yang sangat gaib gitu ya, yang sangat tidak bisa diduga ya, hati perasaannya itu ya dalam laut bisa diukur. Hati manusia siapa tahu gitu kan. Nah itu kan berarti benar-benar abstrak ya, benar-benar subjektif gitu ya, tapi benar-benar juga manusia itu bisa sangat terukur. Nah, gitu ya. Kalau sekarang Anda dibagi uang masing-masing 1 miliar pasti senyum semuanya, ya nggak? Awal. 1 miliar gitu loh. Iya, iya 1 miliar mau atau kurang atau boda, rumah juga sekarang harganya ke 2 miliar atau rumah teh gitu. Ada yang mungkin juga masih ngeluh ya dikasih uang 1 miliar ya. Iya karena harga rumah sekarang itu 2 miliar ya. Apalagi kalau mobil juga ya. Mobil yang bagus-bagus gitu yang Jaguar sekarang udah 1,5 miliar. Oh ibu cuma 1 miliar. 1 miliar mah tuh bu. Nggak bisa beli Jaguar gitu. Ada ya yang gitu ya. Nah itu mah benar-benar jadi manusia teh relatif ya. Belum tentu ya. Oke. Hmm, ini eh, ini tadi dikaitkan dengan proses, ya. Jadi otonomi keilmuan dan budaya akademik silahkan lihat lagi ya bahwa nanti
otonomi keilmuan, kita bisa tadi pinjam. Ya, taruhlah misalnya saya melihat disertasi-disertasi misalnya yang cukup fenomenal gitu ya. Fenomenal ketika saya tahu ketika saya studi itu tadi diantaranya misalnya biologi komunikasi itu baru baru ya memang Pak Denny Darmawan itu sampai misalnya si pembimbingnya dan nanti penelaahnya itu adalah dokter bedah ya gitu kan jadi ini ya memang baru dan banyak tantangannya makanya dia ketika mau jadi profesor itu dia sampai 5 tahun susah-susah ya. Karena banyak banyak apa tantangannya ini mau apa ini gitu komunikasi kok ada kaitannya sama kedokteran gitu ya. Heeh. Ya kembali ya hidup adalah pilihan ya nggak ada mau pas-pasan disertasinya atau mau yang fenomenal itu diserahkan pada Anda ya atau juga mungkin ini penelitian yang apa transendental komunikasi misalnya gitu ya. Itu transendental itu betul-betul penuh perjuangan ya. Saya tahu persis ya Bu Eli karena saya sebagai pengujinya waktu itu ya Bu Eli dosen Unpas itu untuk menemukan si apa informannya aja saja dia sampai harus puasa Daud ya. Aduh, ya nama teka kan ya butiannya ke urang mah nya. Keacan, Prof. Tapi memang keren gitu ya dapat dapatnya tuh aduh fenomenal dan saya nggak tahu tuh ada yang meneruskan nggak ya tentang itu ya. Jadi tradisi komunikasi itu punya kebebasan kita untuk punya otonomi ya kita bisa kemana aja gitu istilahnya ya. Nah proses juga jangan lupa harus mempertimbangkan keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. Ini mahasiswa S1 nih saya yang suka. Bu, saya mau meneliti tentang misalnya bagaimana kehidupan PSK, Bu. Saya bilang, boleh. Atau Bu, saya mau tahu tentang human trafficking tuh kayak gimana sih? Atau tentang bandar narkoba tuh gimana sih? Boleh, boleh. Tapi, Yes. aduh, kamu teh Berbahaya. nih kan anak-anak muda tehnya suka gitu kan idealis gitu ya, pengen yang sesuatu yang aneh gitu kan. Atau cete kamu mau neliti PSK terus neliti kayak kumaha gitu apalagi perempuan saya bilang teh gitu kalau nanti kamu nanyanya malam-malam kayak ikut ditawar atau saya bilang teh gitu janganlah gitu saya bilang gitu ya ya termasuk tapi kan Bu Ratri juga tahu ya di Vkom itu anak-anak Vkom tuh yang bikin investigasi dan menerbitkannya dalam Suara Mahasiswa ingat nggak ayam kampus ya Oh kehidupan iya, ayam kampus ya aduh. terus nanti masih ini juga masih tidak puas mereka investigasi lagi dalam penerbitan berikutnya itu apa masih ingat nggak mamih papih kampus baru dak eta teh berarti kan Studi. faktanya ada gitu kan Iya. ya tapi kemudian mamih papih kampus itu berarti ternyata dulu gitunya ayah yang jadi mucikari ya ngeri gitu ya ngeri kita tuh kan ketika kita kita tahu itu ya tapi kemudian mereka hanya melaporkan sebagai karya jurnalis saja ya tapi belum diriset secara betul-betul ya. Nah, tetapi kan itu perlu berarti perlu investigasi yang mengancam bisa saja mengancam keselamatan ya. Nah, saya tapi teringat pada almarhum Ibu Kom ya, Komria itu beliau profesor dari bidang hukum ya. Dia kemudian meneliti tentang human trafficking ya. Itu dia menceritakan bagaimana dia itu saya tuh nuturkeun yang apa yang sudah direkrut mau jadi apa mau dijual gitu ya. Jadi itu teh ternyata di kampung-kampungnya teh orang yang kenal tetangganya, mana, bibina gitu. Kasih uang cina gitu, itu teh mau untuk kerja cina di luar negeri gitu. Kasih uang gitu ya, uang. Nah, si perantaranya sendiri itu tuh zaman dulu tuh dapat 200.000 itu teh satu orang kalau menemukan. Kerja yuk, nanti dengan saya gini-gini ini. Nah, itu si perantaranya itu dapat 200.000. Nah, terus nanti dikasihin ke bandar awal, katanya bandar lokal. Ya, kasihin ke bandar lokal. Biasanya langsung ke Jakarta. Nah, dari Jakarta itu memang diperlakukan rumah rada-rada dipresur ya. Nah, jadi dimasukkan ke tempat rumah yang terkunci, dia suruh apa gitu. Itu terus dia ikuti gitu. Sampai dia tuh ikut sampai ke Batam si Bu Ngkom tehnya suka dibilang Bu Ngkom ya.
Itu namanya Profesor Komariah apa ya, sekarang baru kemarin meninggal. Itu tuh dia sampai ke Batam, masukin ke hotel katanya. Itu teh dia, tapi dia aja, dia di lobi aja, cina di kejauhan sambil membaca buku, tapi sambil ngintip katanya. Si perempuan itu tuh ternyata dibawa cina sama babah-babah gitu. Asalnya biasa aja gitu. Terus dia dibawa ke hotel gitu. Terus dia tungguin gitu. Itu cina pas pas sudah turun teh cenanya si perempuannya temannya udah puyuh, nunduk katanya gitu. Jadi kita bisa nggak usah diceritakan juga bisa dibayangkan ya bahwa di situ terjadi penjualan manusia gitu ya. Nah sudah gitu nanti sudah di istilahnya udah dicoba dipakai di Indonesia, terus dia kemudian pindahkan ke Hong Kong. Nah itu tuh apa penelitian tuh sampai keren gitu ya sampai tapi ya tadi itu lumayan lumayan apa beresiko Berbahaya. tinggi gitu Ya. ya beresiko tinggi jadi artinya ya silakanlah ya ketika akan meneliti tadi ya itu juga perhatikan masalah keamanan peneliti ya. Keamanan peneliti jangan sampai juga kita celaka gitu ya. Oke. Nah, untuk disertasi ini harus memenuhi ketentuan dan mengarah pada capaian pembelajaran dan memenuhi etika penelitian. Ya. Saya pernah diwawancara sebagai informan oleh Pak Vidi, asisten saya di UPI, ya, dia sekolahnya di Malaysia. Setelah wawancara gitu, itu kemudian saya harus bikin pernyataan bahwa pernyataan saya ini boleh boleh di share, boleh dibuat untuk keperluan riset dia. Itu pakai tanda tangan. Nah, kelihatannya sekarang juga kita eh, sudah mau menuju pada pemberlakuan etika penelitian. Karena saya pernah waktu itu di Australia ngobrol waktu di mana ya waktu ada dokter Torta di mana ya di Monash apa di mana ya. Nah, terus saya ngobrol dengan mahasiswa-mahasiswa di sana. Eh, itu ternyata pernah meneliti tentang keadaan supir bis. Kemudian supir bis itu eh, bukan komunikasi tapi tentang keadaan tentang sopir bis-bis di sana. Kemudian dimasukkan ke jurnal, dipublish. Itu kemudian terbaca oleh supir bis itu. Kemudian mereka komplain tidak mau tentang kehidupan dia itu diekspos di masyarakat. Jadi apa kemudian efeknya? Itu kemudian dicabut ya. Jadi artikel di jurnal itu kemudian dicabut dan dianggap tidak ada ya dan itu menjadi urusan yang panjang. Nah, ini ya. Jadi harus berhati-hati juga. Nah, kemudian juga apa menggunakan kembali metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan kinerja hasil. Ya. Oke, waktu saya 15 berapa menit lagi ya? Saya sebentar lagi ya. Atau sampai sini mungkin saya sampai jam 9 kurang seperempat aja ya. Nanti lah Boleh, Prof. nanti dilanjut dengan nanti pemaparan dari Pak Burhan. Tapi Burhan. sampai di sini ada pertanyaan kira-kira yang terkait dengan masalah isi yang hasil isi dan proses dalam riset? Saya Prof, bertanya Prof. Ya, mangga. Eh, ini Prof tentang kebaharuan Prof yang nampaknya sekarang kan sangat mudah sekali kita menemukan beberapa penelitian kita. Nah, untuk membedakannya ada trik-trik yang lebih jitu nggak Prof selain tadi membandingkan kita dengan yang lainnya gitu Prof agar nampak Oke. kebaruan terutama saya kuantitatif itu kan pasti eh, regresi ataupun hanya sekedar metode yang berbeda atau gimana gitu Prof. Ya, ya sebetulnya saya ingat dengan Profesor siapa yang dari peternakannya. Tuh, cina di ditu mah di peternakan mah cina. Asal ngukur keenceran susu, wah cina. Susu sapi yang satu encer, yang satu sedang, udah jadi profesor. Cina. Maksud saya biar biar semangatnya pada di itu nggak ngeliat yang baru on gitu ya sesuatu yang itu ya. Saya juga pernah dengar dari si Butwen ya, Butwen Dami tehnya dari NTB teh ya pada dia. Ingat ya si Butwen. Itu teh kan katanya harus ada teknologi cenanya. Sebetulnya yang maksud tentang teknologi itu apa sih? Sebetulnya mah gini ya, kalau kita bikin kue katanya gitu. Kue ini asalnya
keras. Nah, terus kita menemukan satu zat yang bisa melembutkan kue itu. Eta teknologi, cenah penemuan teknologi yang pelembut kue gitu. Nah, jadi artinya kalau di ilmu eksakta mah sangat gampang gitu ya, gitu. Tapi maksud saya itu untuk kita jangan bingung dengan yang namanya, aduh, ini saya di mana letak kebaruannya nih ilmu sosial gitu ya. Ilmu sosial itu tadi selain riset-riset terdahulu itu berarti ada sesuatu yang belum diteliti oleh orang lain, ya. Dari tadi makanya kita kita harus harus tetap menemukan berbagai riset-riset terdahulu itu sebanyak mungkin. Saya ingat ya ada dosen kita di Vkom Unisba ini yang bilang ke anak S1, kamu ini hasil risetnya banyak-banyak amat, ini ada 6. Nggak usah banyak-banyak, 3 aja juga cukup. Cina, harus. Saya mau komentarnya, harus. Kasihan deh loh gitu ya. Iya, harusnya kan misalnya saya lihat bandingkan misalnya S1 di UPI itu ya, apa yang saya tahu lah mungkin juga di Unpad juga. Mereka itu harus sampai bisa untuk menemukan satu kebaruan itu dia sampai menemukan atau membaca 60 jurnal terdahulu gitu ya. Ih, banyak ya 6 aja udah dicaramnya. Saya bilang teh karunya. Ini apalagi S3 gitu. S3 itu wayahna tuh semakin banyak itu semakin bagus gitu ya. Hasil-hasil riset terdahulu kita yang mempar-mempar itu seperti apa? Biasanya kita nanti dengan banyaknya bacaan itu kemudian kita bisa mengekstraksi ya sebetulnya. Oh, ini nih nilai baru saya ini sebelah sini nih yang belum orang lain belum. Walaupun misalnya sama-sama meneliti marketing komunikasi misalnya gitu ya. Walaupun sama-sama meneliti tentang word of mouth misalnya ya. Tapi ini saya mungkin word of mouth-nya itu kemarin saya kebetulan menjadi reviewer penelitian nasional ya. Saya dikasih 54 proposal, harus selesai dalam waktu berapa? 3-4 harinya liur oge-nya. Nah, itu tuh misalnya ada yang baru itu ternyata apa ya? Word of mouth. Jadi eh, dia itu mengiklankan, tetapi mengiklankannya itu berdasarkan kekuatan komunitas gitu. Jadi kalau si grup itu yang pakai gitu ya, itu nanti dia akan lebih lebih melekat brand image-nya gitu. Itu hal-hal yang seperti itu saya ini menurut nggak tahu saya mungkin tidak tidak mendalami mungkin selama ini, tapi rasanya kalau iklan melalui atau promosi melalui apa-apa itu udah nggak aneh ya gitu. Tapi ini dalam satu komunitas itu ternyata melalui media sosial itu ternyata komunitas itu sekarang bisa membentuk tadi brand image khusus ya gitu. Misalnya begitu ya. Nah, jadi banyak lah, banyak yang itu. Tapi kita kita biasanya menemukan itu setelah kita tadi menelusuri menelusuri hal-hal yang tadi riset terdahulu teman apa orang lain yang lakukan, maka kita akan menemukan ya kebaruannya apa gitu ya. Yang pasti baru gitu ya. Dan mungkin juga nanti menjadi salah satu catatan atau pertimbangan untuk masuk ke jurnal internasional itu ketika kita mengangkat hal-hal yang terkait dengan masalah kearifan lokal ya. Nah, pasti kearifan lokal mah orang-orang luar pasti pada belum tahu gitu ya. Seperti saya kemarin ini ya sedang review artikel itu yang artikel dari ASEAN Jurnal Q1 tuh itu yang di Singapura teh si Profesor Ang itu ya. Hmm, itu dia meneliti artikelnya itu saya harus mereview artikel tentang ini eh, tablik majelis tablik ya. Nah, kita mah tahu ya Jemaah Pak Dedi tablik gitu. Mulyana ya. Heeh, Jemaah tablik. Jamaah tablik ya, jamaah Prof. tablik. Jamaah Ya. tablik. Nah, jamaah tablik tapi dikaitkan dengan deradikalisasi. Jadi sebetulnya jemaah tablik itu sebetulnya dia itu membuat dakwah yang deradikalisasi kita, Iya. ya. Nah, itu di penelitiannya di Yala di Thailand, ya. Itu kan ada di kita juga fenomenanya ya. Nah, cuma jemaah tablik di kita tuh yang seperti apa gitu. Itu kayaknya belum belum banyak yang gitu. Jadi itu mungkin yang ternyata jadi eye catching gitu bagi jurnal internasional gitu bahwa di sana ada fenomena itu gitu ya.
bagus sih gitu ya, dan kelihatannya sih bisa diterima ya, ini masuk ke Q1 ya, ke ASEAN Journal kalau tidak salah. Itulah ya pada dia mungkin nanti sambil berjalan, tapi tadi diantaranya juga tadi kita mengangkat hal-hal yang unik, spesifik dan terkait dengan masalah kearifan lokal, itu pasti keren ya. Nah, oke. Eh, Sekarang ini nih, ini proses, kemudian ini. Nah, ini tentang masalah ini juga mungkin akan menjawab pertanyaan Pak Dadi ya. Bagaimana yang dikaitkan dengan riset dan inovasi gitu ya. Jadi memang mitos dari model inovasi itu katanya pasti ada basic research, sudah basic research naik jadi applied research, kemudian dikembangkan ya. Setelah dikembangkan kemudian dikomersialisasikan. Ya. Tetapi realitasnya ya bahwa inovasi itu merupakan proses yang kompleks ya. Kenapa? Ya, misalnya iya, tadi saya ngomong gampang aja ya. Misalnya bahwa ini membedakan ini basic research, ini applied research. Padahal di dalam kenyataannya tuh bisa overlap itu tuh gitu ya antara basic research dengan applied research. Mungkin kita basic tapi nanti sekaligus juga di dalamnya akan mengembangkan misalnya gitu ya. Nah, tapi kemudian juga memang ujung-ujungnya riset itu selalu sebetulnya ke komersialisasi gitu ya. Nah, kemudian juga ini dikaitkan dengan eh, apa ya, ketika kita akan mengembangkan sesuatu inovasi itu pasti tidak independen gitu. Saya masih ingat bahwa misalnya Upin dan Ipin. Nah, Upin dan Ipin itu buatan orang Indonesia ya, ditawarkan ke produsen Indonesia, produsen film, nggak laku tuh, nggak ada yang mau beli ya. Kemudian dijual ke Malaysia laku ya, laku, dimodifikasi dengan budaya apa eh, bahasa Malaysia dengan setting kehidupan Malaysia, kemudian dijual lagi ke kita. Ini ya berarti apa? Itu berarti ada unsur politik, bisnis, politik ekonomi kita yang penghargaan juga mungkin dari segi orang yang punya uang itu pada ilmuwan-ilmuwan kita ya. Itu sangat sangat rendah ya. Kemudian juga banyak hal-hal outcome yang tidak unexpected ya. Jadi sesuatu yang tidak diduga dari outcome kita itu ya. Oke. Eh Kemudian juga yang terkait dengan technological breakthroughs may precede as well as stem from ya, basic research ya. Jadi artinya ini juga masalah teknologi itu eh, nampaknya di kita itu eh, kembali harus berkaitan antara eh, hasil riset, perguruan tinggi, industri dan kebijakan. Ya, itu merupakan apa? Segitiga emas yang nampaknya kalau itu semuanya goal, itu baru kita bisa menghasilkan sesuatu inovasi yang tadi berharga ya. Nah, jadi kalau gitu inovasi itu apa? Ya. Nah, ini serangkaian proses mulai dari identifikasi permasalahan dalam kehidupan melalui penelitian dan pengembangan sehingga bisa menyelesaikan masalah tersebut melalui penciptaan baik produk maupun layanan jasa ya yang memiliki nilai kebaruan ekonomis sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia ya. Nah, ini pada faktanya seperti ini katanya. Jadi ada new ideas ya. Uh, ide-ide baru pasti punya pengen bikin kapal terbang, pengen bikin manusia terbang dan seterusnya. Tapi kemudian mid-reel itu ide-ide tadi itu bisa direalisasikan nggak? Ya. Nah, kemudian ketika itu layak untuk direalisasikan, kemudian menuju kepada unlock value. Ya, jadi artinya itu punya nilai nggak gitu? Punya nilai nggak di masyarakat? Tapi seringkali katanya problemnya adalah kebanyakan news idea itu fail, gagal untuk create value. Jadi artinya ini harus ada tiga komponen ini ketika akan menemukan satu kebaruan tadi. Ide-ide baru dibuat real, kemudian juga memiliki value. Ya, nah inilah yang kalau 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 kita saya tuh
eh, berpikir juga menantang ya buat orang komunikasi itu kenapa sih susah dapat paten gitu ya, susah dapat paten kita itu ya, paling sampai hak cipta gitu ya. Nah, tapi kalau dipadukan misalnya kebetulan saya juga misalnya membimbing mahasiswa-mahasiswa S2 di bidang kebidanan. Nah, mereka tuh ternyata yang saya bimbing itu mereka menemukan satu aplikasi eh, bagaimana mengukur misalnya supaya pencegahan stunting itu dia punya aplikasi yang sekali mengukur itu kemudian dia bisa begitu si anak duduk di situ itu bisa ketahuan dia itu kurang gizi, dia itu berat badannya kurang sekian, dia itu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi aplikasi itu yang kemudian menjadi kelihatan wujudnya gitu ya. Aplikasinya memang bidang komunikasi ya, isi informasi, tetapi kemudian dipadukan juga dengan teknologi sehingga menemukan tadi satu aplikasi yang memang bernilai guna untuk tadi bagaimana mengukur secara akurat anak itu stunting atau tidak stunting, gitu ya. Nah, juga kemudian banyak hal yang terkait dengan aplikasi buat apa itu terkait dengan masalah pengemasan informasi, teknologi informasi dan komunikasi yang kemudian sebetulnya itu tuh bisa dipatenkan gitu. Jadi kita wilayahnya tuh komunikasi itu wilayah apa? Wilayah informasinya gitu. Ya, tapi tetap nggak tidak bisa pure komunikasi. Kita harus gabung dengan orang IT gitu. Ya, itu dalam kenyataannya seperti itu. Nah, inilah ya. Jadi mulai dari ide, gagasan, dibuat proposal riset, hasil riset antara, kemudian juga nanti publikasi, ya. Sudah publikasi ilmiah juga nanti hasil risetnya dalam skala laboratorium. Nah, ini ya, jadi kita, mungkin juga teman-teman di S3 yang bukan orang Unisba itu bisa juga memanfaatkan lab Vkom ya. Kita lab Vkom itu ada tujuh lab, lab multimedia misalnya ya, atau lab radio, film, televisi, mangga. Nah, ini tadi kemudian paten ya. Setelah paten kemudian membuat contoh produk sesuai dengan spek. Itulah yang dinamakan prototype ya, prototipe ya. Nah, idealnya itu sampai tadi bisnis plan atau tenan dan ada mitra yang siap. Hasilkan, ada pembeli dan ada lisensi ya. Oke, kita langsung saja ke tugas. Silakan dibaca. Butia baca Butia. Tugas individu untuk UAS, ekstraksi sintesa. Dari berbagai pengetahuan, pemahaman, pengalaman belajar saudara, mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia dan Teknologi Digital yang dituangkan dalam bentuk pemikiran, gabungan kerangka teoritik dengan kerangka penelitian dalam konteks riset disertasi, berbasiskan ontologi, epistemologi, aksiologi. Ini tugasnya. Iya. Ada pertanyaan nggak tentang tugas? Ini sepertinya akan berguna untuk ujian kualifikasi ya, Prof. Sangat Iya. berguna. Jadi kita mengerjakan ini sebetulnya sedang mengerjakan untuk persiapan ujian kualifikasi. Terima kasih, Prof. Iya. Enggak, tapi nanti pemaknaan dari ini kebayang hasilnya seperti apa? Dalam bentuk itu, Prof, kerangka pemikiran. Iya. Gampang ya, jadi sebetulnya masuk cukup dalam satu gambar. Oh, dalam bentuk gambar saja ya. Bukan naratif, Prof. Bukan naratif, gambar saja atau naratif? Oh ya, gambar Gabungan, pasti sudah ada barang tentu. naratifnya. Oh, ini kemudian Gambar digambar. teh ini apa Bagian. maksudnya gitu Oh, kan ya. saya harus tahu. Ya, ya. Naratif dan dibuatkan dalam bentuk gambar gitu ya, Prof. Susah nggak? Iya, begitulah. Mudah-mudahan Terus dicari dalam akal. 5 hari. Iya, jadi kan sebetulnya apa yang diteliti oleh apapun judul disertasi saudara gitu ya, itu semuanya itu bisa dilihat mungkin kita dalam dalam apa? Dalam pemikiran kita ini kita eh, punya basic kita sudah belajar yang namanya sistem ya. Jadi sistem itu berarti kan di dalam sistem ada kata-kata kuncinya ya.
berarti kalau gitu eh, ibaratnya sistem itu adalah ilmu komunikasi, berarti subsistemnya atau subdomain ilmu komunikasi yang mau Anda teliti itu apa? Ya, subsistem atau subdomain dari ilmu komunikasi itu yang mau Anda pelajari itu apa? Ya, nah, misalnya, Bu, saya mah komunikasi kelompok. Bu, saya mah komunikasi bermedia gitu ya. Tapi kan sekarang mungkin kita tahu yang namanya komunikasi bermedia dalam media sosial itu kan itu di situ ada komunikasi antar persona, ada komunikasi intrapersonal, ada komunikasi interpersonal, ada komunikasi kelompok sekaligus misalnya ya. Saya dalam media sosial ya, kita ini. Nah, berarti Anda juga harus membahas itu bagaimana secara psikologis orang yang dia menyampaikan pesan di gitu ya. Ambil satu YouTube itu kan media sosial ya. Tapi YouTube itu sekaligus juga mencerminkan bagaimana hubungan antara apa penonton dengan karena YouTube itu sekarang sudah mungkin masuknya itu ke domain konvergensi media gitu. Ya, kalau konvergensi media itu kan sudah perpaduan itu antara komunikasi intrapersona kita bisa menukik ke dalam kenapa sih orang itu bikin film kayak gini gitu ya itu kumaha sih misalnya ada orang yang di YouTube itu misalnya atau di Reels misalnya di Instagram itu bikin Reels gitu ya video pendek itu kemudian ada orang remaja yang mencegat truk gitu ya demi konten gitu kan demi konten tapi terus kemudian tertabrak truk sampai tewas gitu ya kan kita bertanya-tanya sebagai orang komunikasi what happened apa yang ada di pikirannya gitu masa sih demi konten tuh dia sampai meinikan nyawa gitu banyak kan yang selfie sampai 7 bar gitu kan sampai jatuh gitu kan banyak faktanya seperti sekarang. Nah itu berarti kan kita ingin meneliti fokusnya walaupun itu konvergensi media besarnya, tapi mungkin kita ingin melihat dari segi intrapersonanya nih, psikologi komunikasinya. Apa yang terjadi di dengan orang-orang yang dia demi konten tuh apa sih gitu kondisi psikologisnya. Nah, kan gitu ya. Nah, belum lagi nanti kita misalnya melihat bagaimana interaksi antara si penonton ya dengan uh, message gitu ya. Belum lagi nanti message-nya sendiri gitu ya. Itu mungkin juga bisa dilihat nanti dari apalagi sekarang kan ada yang disebut dengan konten is the king misalnya. Nah, berarti kita meneliti tentang konten tuh apa sih isinya gitu. Dan mana yang berdampak, mana yang tidak berdampak, mana yang berkualitas, mana yang tidak berkualitas atau juga ada hidden agenda apa di dalam message ini. Wah, itu bisa diteliti lagi banyak. Belum lagi nanti interaksi ya, kita melihat pola interaksi antara tadi konten dengan atau antara komunikator konten dengan si audiens. Kan sekarang itu kan sudah kembali ya, prosumen, produsen ya konsumen, gitu kan? Oh, dia juga bikin itu, saya juga bikinlah nurutan itu. Nah, jadi dia dia akan memilah dan memilih. Jadi mungkin juga pakai teori resepsi misalnya ya resepsi jadi penerimaan dari audiens itu sebetulnya seperti apa sih ketika berhadapan dengan media gitu kan. Nah, ini tadi ya sistem itu diibaratkan sebuah apa domain payung besarnya nanti ada subdomain ya kemudian harus dijelaskan. Kemudian tadi ketika menukik lagi kita ke sub-subdomain atau penelitian tentang apa konteksnya gitu. Konteks riset disertasi Anda itu apa? Nah, berarti kan di situ Anda harus menggambarkan ya kerangka teoritiknya itu tidak hanya satu dua, tapi mungkin juga berbagai teori. Ketika misalnya akan meneliti tentang YouTube saja gitu ya, itu kan teorinya bisa macam-macam. Ya, jadi artinya nanti oh, apa si YouTube itu tuh bisa dibahas dari teori sosiologi, ya bisa dilihat dari teori apa kognisi sosial, bisa dan seterusnya dan seterusnya. Jadi teori-teori itu yang melingkupi. Ya. Tapi kemudian kita menemukan ontologi atau tadi subdomain atau konteks riset disertasi itu X misalnya, itu kita berbicara ontologi ya. Apa itu gitu kan? Kemudian kita untuk menemukan kebenaran dan itu memang ada masalah dan ingin memecahkan permasalahan, itu caranya gimana? Ya, ketika berbicara cara, itu adalah berbicara metodologi yang benar dan akurat, ya tepat. Jangan di depan ada
kelapa dan mangga. Anda menggunakan pisau yang salah, menggunakan bedog untuk mengupas kelapa, tapi menggunakan pisau itu mah benar ya. Menggunakan bedog untuk mangga, misalnya, menggunakan pisau buah untuk kelapa. Jadi tidak akan keluar, tidak akan menemukan kebenaran itu, gitu. Ya, dan kemudian aksiologi itu adalah kemanfaatannya. Ya, jadi mungkin digambarkan. Ini kemudian saya hanya ya sebentar lagi ini saya hanya ini hanya sebagai contoh saja ya bagaimana saya menggambarkan sebuah ekosistem riset ketika akan riset tentang wisata halal, tapi kemudian saya menggunakan sistem gitu ya, ekosistem. Nah, ini ya, tourism ekosistem. Jadi ada main subsistem, ada propulsion subsistem, ada bisnis subsistem. Tadi kan kata saya juga ada domain ilmu komunikasi sebagai main subsistem, ini adalah sebagai sistem ini sebagai apa penelitian Anda, judul Anda gitu ya, tema atau topik penelitian Anda. Kemudian ini ada propulsion ya, dari subsistem itu apa ya, kemudian juga ada bisnis subsistem ya, kemudian juga ada proponen subsistemnya apa ya, kemudian kita punya goalnya apa adalah turis target ya, dan kemudian ini uh, ada mulai dari produk value, ini produk halal tourism, destinasi tourism, marketing. Ini semuanya itu mempengaruhi tentang turis target. Ini hanya sebagai contoh saja ya. Atau mungkin yang lain ini seperti ini. Ya, misalnya smart hal ini hanya destinasi nih. Ya, tapi kita kemudian si ekosistem yang besar tadi itu kemudian dipecah menjadi hanya sistem dari destinasi tujuan wisata saja ya. Nah, ternyata di dalam tujuan menggali tentang ekosistem dari tujuan atau dari objek wisata itu ternyata memerlukan subsistem teknologi, memerlukan subsistem kebijakan, memerlukan subsistem manajemen destinasi, memerlukan juga subsistem lingkungan. Ternyata ini untuk misalnya sekarang objek wisata apa itu objek wisata apa di Lembang teh floating market lah misalnya gitu ya. Jadi ekosistem floating market itu apa sih gitu. Dia mungkin kan tersedia tentang subsistem teknologi. Jadi istilahnya tuh ketika kita klik ada apa aja sih di floating market itu sudah IT masuk itu subsistem. Nah, kemudian kebijakan ya itu mendukung nggak bahwa itu di daerah Lembang itu tuh cocok untuk tadi floating market itu gitu ya. Ini diizinkan nggak? Ada protes nggak dari masyarakat? Ya. Nah, kemudian bagaimana memanagenya ya mulai dari SDM-nya. Yang saya tahu tuh floating market tuh Pak Ferry ya, Ferry dulu tuh Pak Ferry Distro ya, itu tuh ininya pengusahanya tuh seorang Chinese ya, tapi kayak orang Indonesia. Manajemennya tuh diantaranya tuh ketika saya naik delman di situ di dalam, ternyata itu tuh dia memberdayakan kusir-kusir delman-delman yang ada di Lembang. Sok kamu di sini kalau di luar itu misalnya penghasilannya itu sekali narik 15.000, di sini saya bayar 25.000. Tapi harus ganti baju pakai seragam gitu si kusirna teh ya. Nah, terus jadi siap untuk difoto yang rapi harus yang wangi ulah bau kuda gitunya. Nah, itu itu manajemen itu ya bagaimana memberdayakan masyarakat sekitar itu untuk di floating market itu manajemen ya. Sampai juga lingkungan ya, ini lingkungan ini kalau tidak salah ada yang sempat ya ada yang membuat kolam renang tetapi itu ditutup ya karena nanti merusak lingkungan. Nah, gitu ya contohnya gitu. Jadi ini apa mungkin tidak bagus gitu ya, tapi minimal Anda punya gambaran lah bahwa
oh ternyata harus ada komponennya, kegunaannya juga aksiologinya apa, mungkin juga di sini masukkan juga metode-metodenya apa gitu ya untuk mencapai goal tadi. Goalnya mungkin tidak satu, goalnya juga mungkin banyak gitu ya untuk disertasi Anda ya. Tetapi misalnya pertanyaan satu ini menggunakan metode penelitian apa menggunakan wawancara mendalam. Tapi mungkin juga ketika pertanyaan kedua itu mungkin itu kita gunakan angket, boleh? Boleh, ya gitu ya. Yang ini mungkin dapatnya dari FGD, ya boleh, boleh. Jadi banyak cara untuk tadi kita menemukan kebenaran dari itu. Ya, jadi jangan hanya satu satu itu aja satu apa satu teknik aja misalnya wawancara aja rasanya impossible ya. Kemudian kita gunakan juga dokumentasi-dokumentasi ya dan seterusnya dan seterusnya. Oke, itu sajalah ya. Ini kembalilah ini aja bacaan saja ya. Jadi kembali kemanfaatan disertasi itu kalau apa sih? Ya ini bisa mengayakan iptek ya dan pembelajaran, meningkatkan mutu perguruan tinggi, meningkatkan kemandirian, kemajuan dan daya saing bangsa, kebutuhan strategis pembangunan nasional, dan menjadikan masyarakat Indonesia masyarakat berbasis pengetahuan. Nanti ini saya share ya. Siap, Prof. Mohon. Oke. Eh, Cuma sekarang saya akan menginformasikan UTS sudah ada nilainya. Saya nanti dapat nilai dari Pak Ferry, saya dapat nilai dari Bu Ane, ya, dan juga nilai yang terakhir ini, ya. Jadi lumayan ya ada berapa nilainya. Capeknya, iya perwayana tes tilu atau daya S4-nya. Iya ya, jadi nanti Anda dapat ilmunya gitu. Nah, ini perpaduan ini nanti akan mengeluarkan nilai akhir. Nah, Siap. mau kapan dikumpulkannya? Sok lah saya membagernya, sok pada iraha. Boleh Kalau lepas dijalankan, konsultasi nggak? Kenapa? Siapa dulu Izin, pertanyaannya? mangga, Ya mangga gimana Bu Leti? Kia, Bu Kia. oh enggak, kalau